Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua keindahan yang kita lihat, semua kenikmatan yang kita rasakan, semua kesuksesan yang diraih, itu murni adalah karunia ilahi. Nabi Sulaiman alaihi salam tatkala melihat singgasana Balqis berada di hadapannya yang begitu dahsyat dan besar, dalam hitungan menit atau detik singgasana itu berpindah dari Sabah ke Palestina, ke Al-Quds. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini nih karunia dari Rabbku. Beliau tidak menisbatkan kehebatan itu kepada dirinya. Beliau tidak mengatakan karena usahaku, karena bala tentaraku. La, itu semua hilang. Yang ada adalah Allah Rabbul Alamin. Hadza min fadli Rabbi. Untuk menguji apakah aku termasuk orang-orang yang bersyukur ataupun aku termasuk orang yang kufur. Berbeda dengan Qarun. Ketika mendapatkan nikmat yang berlimpah ruah, jabatan di publik yang begitu tersohornya, sehingga kaumnya Nabi Musa itu ingin menjadi seperti Qarun. Kita kalau melihat orang sukses, melihat orang berhasil, ada keinginan untuk menjadi seperti dia. Apa kata Qarun ketika ditanya tentang kesuksesan dia? Dia tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman. Tapi dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa seperti ini nih karena ada ilmu yang diberikan kepada aku. Aku. Dia menyebut dirinya. Apa yang terjadi? Fakhasafna bihi wa bidarihi. Allah belah tu bumi, Allah telan Qarun bersama rumah dan hartanya, kemudian ditutup, hilang cerita Qarun. Maka kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Semoga Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, untuk panutan, untuk idola yang seharusnya kita meniti dan mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah, malam ini tanggal berapa? Tanggal 4
Tanggal berapa malam ini? Tanggal 4 Muharram. Kita ini orang Islam, jemaah. Kalender kita Hijriah. Uhaniikum bil amil jadid. Kita masuk ke tahun baru Islam yang memang tidak ada yang ramai dan tidak perlu ramai-ramai. Tapi yang penting kita memperbarui keimanan kita. Innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Iman tuh bisa usang, kata Nabi SAW, di dada kalian seperti usangnya baju yang dipakai sama kalian. Wallahi jamaah, berapa kali kita ganti baju? Adakah yang masih menjaga baju dia 10 tahun yang lalu? Mungkin karena tidak pernah dipakai. Tapi kalau dipakai, dicuci, dijemur, disetrika, dipakai, dicuci, dijemur, disetrika. Akhirnya jadi tipis itu kain baju. Terkadang dipakai karena gerak sedikit robek. Begitu pula iman hamba. Fasalullah, mintalah kalian kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Malam ini kita berkumpul untuk memperbaharui keimanan kita. Masya Allah. Yang berdiri kuat berapa jam untuk berdiri? Anak-anak kalau melihat yang berdiri kesian, ingin segera berhenti ceramah. Tapi kalau yang berdiri kuat nggak ada masalah, karena anak dengar orang-orang Bima ini Masya Allah suka minum susu kuda liar, jadi bisa liar semuanya gitu. Kita akan bicara tentang istiqomah, karena banyak orang yang hijrah, yang meninggalkan masa lalu dia yang penuh dengan dosa, menghindari hari-hari yang telah lampau yang berisi dengan kemaksiatan dan nista. Dia ingin dekat sama Allah, tapi ternyata jalannya tidak landai. Perjuangan demi perjuangan harus dia lewati, dan terkadang dia berhenti di tengah jalan. Ada yang istiqomah sampai ajal menjemput dia, nggak pernah dia balik ke dosa-dosa masa lalu dia. Riba tidak pernah dia dekati. Tapi ada yang nggak seperti itu. Ketahuilah bahwa istiqomah itu karunia. Kalau kita bicara istiqomah itu anugerah ilahi. Allah Jalla Jalaluhu berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surah Al-Isra ayat 74. Allah mengatakan walaula an sabbatna laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalil. Kata Allah, andai kata bukan kami yang menjagamu, kata Allah, menjadikan engkau tetap teguh, tegar, istiqamah, kalau bukan kami, engkau hampir condong kepada mereka. Hampir condong kepada mereka, sedikit hampir. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang yang istiqamah, yang diberi karunia oleh Allah hingga husnul khatimah, bersyukur sama Allah. Bukan karena usahamu, tapi karena anugerah Rabbmu kepadamu. Masya Allah. Ahibati fillah, jalan menuju surga itu terjal. Tidak seperti jalan menuju neraka. Sehingga seorang yang ingin masuk surga harus berkorban jiwa, raga, dan harta. Allah Jalla Jalaluhu telah mengadakan sebuah perniagaan dengan kita. Allah nih memberikan penawaran kepada kita.
sebuah penawaran yang sangat agung. Transaksi jual beli. Transaksi ini seperti transaksi yang ada di dunia, di mana di situ ada 4 syarat yang ma'ruf di kalangan ahli fikih. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, dan ada harga. Dan Allah Jalla Jalaluh telah menawarkan hal itu kepada kita. Penjualnya siapa? Siapa yang jual? Kita. Yang beli Allah. Kemudian barangnya apa? Apa barangnya yang Allah tawarkan kepada kita? Kalau kita penjual, kita yang punya barang, Allah yang beli sama kita. Barangnya itu jiwa kita, raga kita, harta yang kita miliki. Terus harganya apa? Surga. Mahal jamaah surga itu. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Barang yang Allah tawarkan itu mahal. Kita bisa melihat perjuangan orang hanya untuk memiliki rumah yang besar, hanya untuk menjadi pejabat di sebuah daerah, hanya untuk menguasai sebuah pulau. Bagaimana kalau yang Allah tawarkan ini jannah arduhas samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, bukan seluas Pulau Bima, Pulau Sumbawa ini. Siapa yang punya Pulau Sumbawa? Antum termasuk pemiliknya. Punya satu kapling. Antum punya berapa? 100 meter. Ini punya 1000 meter. Fulan punya 200 meter. Fulan punya 2 hektar, 5 hektar, 6 hektar. Masya Allah, Pulau Sumbawa ini dimiliki orang banyak. Gimana kalau antum menjadi pemiliknya tunggal? Surga jamaah, arduhas samawati wal ard. Itu tuh harga yang Allah berikan kepada kita. Allah mengatakan di surah Taubah ayat 111. Allah mengatakan innallaha ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang Allah beri dari kita? Anfusahum wa amwalahum. Yang Allah beli dari kita barang nih yang kita hendak jual, jiwa kita, raga kita, tubuh kita, dan harta kita. Antum mau nggak? Jamaah, kalau ada orang yang mau beli motor antum, sebagian orang punya motor kuno, ya motor tahun 90-an, berapa harganya? Nah, di pasar harganya 5 juta. Ada orang mau tukar sama antum Ferrari, antum mau kan? Mikir antum? Nggak bakal mikir jemaah. Apa? Tunggu dulu, anak mau sholat istikharah dulu. Nggak ada. Jangan Ferrari. Ditukar apa? Tukar Avanza. Bismillah, nggak usah mikir sudah. Ditukar Alphard, antum nggak mikir lagi. Gimana ditukar surga Allah? Banyak di antara kita yang masih mikir untuk mengorbankan jiwanya dan harta. Bi anna lahumul jannah, bagi mereka surga. Surga buat mereka. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berjuang, berperang di jalan Allah. Fayaqtulun wa yuqtalun, mereka berhasil membunuh musuhnya. Kadangkala mereka yang terbunuh. Itulah dunia. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Itu janji Allah. Allah sudah sebutkan di kitab Taurat, Allah sudah tetapkan di kitab Injil, dan Allah tetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Akad jual beli ini pasti.
Antum tinggal teken kontrak. Mau apa enggak? Dalam transaksi ini ada sesuatu yang menakjubkan, di mana Allah membeli barang yang merupakan milik Allah sendiri. Barang milik Allah, Allah beli. Jiwa kita siapa yang punya? Allah. Rumah kita siapa yang punya? Kendaraan kita siapa yang punya? Lillah ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya itu milik Allah. Yang ada di langit dan ada yang di bumi. Jiwa ini milik Allah, harta milik Allah. Allah beli, Allah hargai. Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah tuh kesian sama kita. Allah tuh Ar-Rahman Ar-Rahim. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ayat itu dibacakan, Abdullah mengatakan, "Ya Rasulullah," ini para sahabat juga bersama beberapa sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," ini salah satu sebab turunnya ayat tadi. "Ya Rasulullah, in qutilna fi sabilillah ma lana?" Kalau kita terbunuh di jalan Allah, kita dapat apa? Qala al-jannah. Dapat surga kalian. Apa kata para sahabat Nabi? Abdullah bin Rawahah juga mengatakan, "Ya Rasulullah, rabihal bai', wallahi la naqil wa la nastaqil." Kita tidak pernah akan batalkan ini. Dan kita tidak akan ridho kalau dibatalkan transaksi ini. Enggak. Ketika itu para sahabat bersungguh-sungguh untuk ikut jihad fisabilillah. Sehingga yang kecil-kecil mau ikut perang. Ketika perang Uhud, Masya Allah, itu para sahabat pada jinjit-jinjit. Abdullah bin Umar ya, yang masih umurnya 13 tahun, itu pada jinjit-jinjit supaya dipilih. Kenapa? Mereka tahu surga yang akan mereka dapatkan. Pernah melihat orang yang menambang di dalam gua-gua. Dia bikin gua, dia nambang bersama. Resikonya besar, bisa mati dia. Hasilnya sedikit, tapi dia berani. Terus kenapa surga nggak berani? Ketika banyak yang berangkat, akhirnya Allah turunkan surat At-Taubah ayat 122 mengatakan, "Wa ma kanal mu'minun liyanfiru kafa." Enggak sepantasnya orang Islam itu semua berangkat perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, andai kata ada sebagian di antara mereka yang enggak perang, tapi nuntut ilmu, belajar, ngaji. Kayak kita nih sekarang ngaji. Apa tujuannya? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Tujuannya supaya kalian enggak tersesat, dapat ilmu, pulang bisa ngajarin tetangga, bisa ngajarin keluarga, membawa mereka menuju ke mana? Surga Allah Jalla Jalaluhu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Lebih afdal mana yang berdiri sama yang duduk? Lebih afdal mana? Lebih afdal yang di saf pertama. Antum kenapa telat? Jamaah rahimakumullah, ingat jalan menuju surga tapi butuh pengorbanan. Sebagian datang dari tempat yang jauh, sebagian datang nggak dapat tempat di sini, sebagian harus berdiri di pintu. Tapi jangan takut. Tatkala Allah menciptakan surga, Allah kirim Jibril. Jibril lihat kepada surga. Allah mengatakan, "Idhab ilaiha fandur ilaiha wa ila ma a'dadtu li ahliha fiha." Engkau lihat apa yang sudah aku persiapkan untuk hamba-hambaku. Jibril datang melihat kenikmatan surga, melihat sungai-sungai yang mengalir,
pohon-pohon yang indah, rumah-rumah yang indah. Allahu Akbar. Faraja'a ila Allah azza wa jal. Jibril kembali menghadap Allah mengatakan, wa izzatika wa izzatika wa jalalika la yasma'u biha ahad illa dakhala. Ya Allah, demi kemuliaan, demi keagunganmu, tidak ada satupun hambamu yang mendengar tentang surga melainkan dia akan masuk surga. Siapa yang gak mau masuk surga? Nah, antum kalau ditawarin, Mas, ini ada tempat indah, rumah 2 lantai, ada 4 istri di sana, buah-buah semuanya. Antum kira-kira mau masuk nggak? Mau masuk dia, cuma nyebrang sungai berenang sama buaya. Ini yang berat. Orang kalau ngelihat nikmatnya, masya Allah, masya Allah, ngelihat berenang sama buaya nggak jadilah. Ana lebih baik hidup makan tahu tempe daripada kesana. Akhirnya setelah itu Jibril sudah suruh kembali melihat surga yang sudah dikelilingi dengan makari, dengan hal-hal yang dibenci dengan jiwa. Isinya disukai sama jiwa, tapi jalan menuju sana penuh dengan pengorbanan dan tantangan. Jihad fi sabilillah, salat subuh ketika orang pada tidur, sedekah falaqtahamal aqabah, wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah, au it'amun fi yaumin dhi masghabah, yatiman dha maqrabah, au miskinan dha matrabah. Tuh sedekah, orang suruh sedekah. Tuh melihat saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Sebagian kita hidup nyaman di dalam rumahnya, untuk sedekah berat. Antum bisa lihat sebagian orang beli jam harga 1 miliar, sedekah cuma 100 juta, merasa masya Allah. Antum berapa sedekahnya? 100 juta. Beli jam ya 1 miliar. Kenapa antum bisa beli jam 1 miliar? Nggak berat. Sedekah 100 juta, cerita satu kampung semuanya tahu. Wallahi syaitan. Ketika Jibril kembali melihat surga, dia mengatakan, wa izzatika wa jalalika khasyitu an la yadkhulaha. Aku takut ya Allah nggak ada yang masuk surga. Aku takut karena beratnya jalan menuju surga. Kemudian diperintahkan Jibril untuk melihat neraka. Dilihat apinya yang ya'kulu ba'duhu ba'dha. Api neraka yang saling memakan, yang mengeluarkan suara yang menggelegar. Allahu Akbar. Ketika anak ke Lombok hari Ahad yang lalu, ke Sembalu, itu ada sebuah villa di sana. Kita istirahat di situ siang hari. Cerita yang punya villa, Ustaz, anak punya penjaga villa, itu pulang kampung nggak balik, Ustaz. Dia telepon anak, Tuan saya mau balik, kata dia. Kenapa, kata dia? Saya kalau gempanya nggak apa-apa, suaranya yang nggak kuat. Jadi dari gunung itu ada suara yang menakutkan, terbelah seakan-akan gunung itu, kan? Nggak kuat hati dia. Bagaimana kau melihat neraka? Idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira. Neraka itu kau melihat manusia akan terdengar dari neraka itu suara yang menakutkan. Jibril kembali kepada Allah setelah melihat azab yang disediakan di sana. Jibril mengatakan, la yadkhuluha ahad sami'a biha. Insyaallah nggak ada yang masuk neraka. Orang kalau tahu siksaannya seperti itu, mulai diumumkan di sini. Yang mencuri, jangan yang mencuri. Yang melihat perempuan yang bukan muhrimnya, dipotong kupingnya.
umpamanya di dunia ini, atau dicongkel matanya, adakah yang berani melihat wanita? Semua akan menundukkan, karena tahu sanksinya begitu berat. Akhirnya Allah memerintahkan kepada neraka untuk dihiasi neraka itu dengan syahwat-syahwat manusia. Jibril balik, takut semuanya masuk neraka. Di sini kita bisa melihat memang orang tuh masuk neraka, masuk neraka, beli tiket ke neraka, bayar dia ke neraka. Sebagian orang berzina, melakukan kemaksiatan, mengeluarkan duit yang banyak. Kalau untuk sedekah nggak berani banyak, untuk itu dia keluarkan banyak. Karena sesuai dengan syahwatnya. Maka jemaah, buat orang-orang yang hijrah, ingat antum akan diuji. Jangan berpikir setelah antum meninggalkan masa lalu yang penuh kemaksiatan, antum hijrah taat kepada Allah, antum nggak diuji. Bakal diuji, bakal difitnah. Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, mereka tidak akan difitnah, mereka tidak akan diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga tampak mana yang benar keimanannya, mana yang benar hijrahnya, dan mana yang pura-pura. Jemaah, kalau diajak makan bareng, jemaah, insya Allah habis isya kita akan makan bareng di sebelah masjid ini. Kira-kira semuanya siap enggak jemaah? Siap. Jemaah, habis sholat isya kita mau bersih-bersih, mau gotong royong bersih-bersih kampung ini. Aduh, afwan Ustaz, anak ada acara. Mulai nampak jemaah. Suara apa tuh? Alhamdulillah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Muawiyah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah. Tidak tersisa dalam urusan dunia ini kecuali bala dan fitnah. Jadi yang masih hidup, hidup dalam fitnah, hidup dalam bala. Antum mau lari kemana? Nggak akan bisa. Sebagian orang kalau diuji, Allah mengatakan di surah Al-Ankabut ayat 10, wa minan nas man yaqulu amanna billah. Ada sebagian orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Tapi kalau dia diuji dalam menjaga Allah, dicaci maki, yang mungkin yang pakai jenggot dikatakan, oh ini kambing dari mana? Yang mungkin dia dari kerjaannya yang sukses turun, hidupnya hancur, istrinya minta cerai, rumahnya habis, hidup susah ketika dia hijrah. Ada orang yang mengaku-ngaku hijrah, mengaku-ngaku beriman kepada Allah. Fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabil. Dia jadikan ujian itu seperti azab Allah. Waduh, ana diazab sama Allah. Nah, antum sedang diuji keimananmu. Ahibati fillah, ujian itu yang akan kita dapat tatkala kita hijrah itu beda-beda. Tapi pahala yang akan didapatkan sesuai dengan kadar musibah dan bala yang menimpa kita.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya bala. Nggak sama lah yang tertusuk duri kakinya dengan yang harus diamputasi kakinya. Apakah sama pahalanya? Nggak sama. Maka kita harus sadar, ujian yang Allah berikan itu sesuai dengan kadar keimanan kita, dan akan diberikan juga pahala yang sesuai dengan bala yang menimpa kita. Antum bisa lihat kalau bicara hijrah, bagaimana hijrahnya sahabat Nabi. Apakah para sahabat Nabi ketika mereka hijrah ke Madinah, mereka mendapatkan istana di Madinah? Mereka mendapatkan kehidupan yang nyaman di Madinah? Wallahi jamaah, sebagian sahabat Nabi itu tidur di masjid. Ada 70 kira-kira sahabat Nabi yang tidurnya di masjid. Nggak punya rumah. Hijrah, ditinggalkan rumahnya, ditinggalkan pekerjaannya. Tapi dia memang mencari Allah Jalla Jalaluhu dalam perjalanan itu. Nggak peduli dia harus tidur di masjid. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sampai Madinah jadi pengembala. Ngembala kambing sama orang Ansor gantian. Nuntut ilmunya nggak bisa tiap hari Umar bin Khattab. Sehari dia nuntut ilmu, sehari orang Ansor yang nuntut ilmu. Seringkali mereka kelaparan karena tidak ada yang mereka makan. Mus'ab bin Umair, anaknya orang kaya, yang dimanja oleh kedua orang tuanya, yang halus kulitnya, parfumnya begitu menakjubkan. Itu Mus'ab lewat, orang masih mencium bau parfumnya Mus'ab bin Umair. Tapi ketika masuk Islam, ketika hijrah, mati Mus'ab bin Umair, kafannya nggak cukup untuk menutupi tubuhnya. Sampai kayak gitu mereka. Jadi jangan dipikir ketika antum hijrah, antum akan enak. Ibnul Qayyim rahmatullah alaihi mengatakan, ajma'atil uqala min kulli millah. Semua orang-orang yang berakal dari setiap agama bersepakat. Kesepakatan apa mereka? Annan na'im la yudraku bin na'im. Bahwa kenikmatan tidak mungkin bisa diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan tidak mungkin bisa diraih dengan kenikmatan. Itu kesepakatan orang-orang yang berakal. Wa man athara raha fatathu raha. Barang siapa yang lebih memilih hidup santai, berleha-leha, dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Sehingga tatkala ada seorang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, "Ya Imam, matar raha?" Wahai Imam, kapan istirahat? Fi awwali qadamin tadauha fil jannah. Di awal engkau meletakkan kakimu di surga, itu istirahat. Sebelumnya ini bukan tempat istirahat. Oleh karena itu Allah mengatakan fa idza faraghta fansab. Nggak ada santai. Habis selesai dari satu kerjaan, pindah ke kerjaan lainnya, isi dengan kerjaan lainnya. Ini waktu beramal. Dunia ini waktu beramal. Kita lihat bagaimana tukang sihir Fir'aun baru masuk Islam, melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Yang sebelumnya dia memuja-muja Fir'aun, bahkan menghamba kepada Fir'aun. Tatkala dia melihat mukjizat Allah tentang bagaimana tongkatnya Nabi Musa itu bisa memakan buhul-buhul dan tali mereka, mereka masuk Islam. Apa kata Fir'aun? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl. Aku akan potong tangan dan kaki kalian secara silang. Aku akan salib kalian di pohon-pohon kurma.
Apakah tukang sihir Fir'aun takut? Iqdi ma anta qadi, innama taqdi hadhil hayatid dunya. Silahkan kau mau bunuh kita, ngurusin kita, terserah kau. Yang kau bisa selesaikan cuma urusan dunia ini. Kita akan mati. Kalau tidak dibunuh engkau, kita akan mati. Wallahi jemaah, ini sebuah keyakinan. Bagaimana supaya kita terus istiqamah, sabar dan yakin. Ini cara pertama. Sabar dan yakin. Tukang sihir Fir'aun sabar, tapi dia yakin kalau kehidupan dunia ini, kalau hari ini aku nggak mati, besok aku pasti mati. Apakah ada yang bisa lari dari kematian? Lalu kenapa kita takut mati? Apakah ada yang bisa lari dari kefakiran, kemiskinan? Nggak ada. Kita bakal hidup miskin. Cuma bawa kain kafan antum. Itu yang antum bawa, gak punya apa-apa. Seorang ayah yang kaya raya, pejabat negara ketika mati, Masya Allah, sama anaknya dilepas semua yang dipakai oleh ayahnya. Ayahnya pakai jam, dilepas. Ayah gak usah pakai jam, mati udah ya. Cincinnya dilepas, bajunya dilepas, dibungkus, ditaruh, diinjak-injak sama anak, ditinggalkan. Itu bakal terjadi. Maka bagaimana kita supaya istiqomah? Antum harus yakin dengan jalan yang kita tempuh ini. Ini benar jalan menuju Allah. Dari mana kau tahu itu jalan menuju Allah? Qala Allah, qala Rasul. Allah yang mengatakan, Nabi yang bersabda, kesabaran harus penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min waraikum ayyamas sabr. Di belakang kalian nih ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Artinya yang gak sabar gak akan bisa berpegang teguh dengan agama. Lil mutamassiki fihinna yauma idin bima antum alaih ajru 50 minkum. Orang yang berpegang teguh dengan agama pada masa itu, kata Nabi SAW, mereka berpegang teguh seperti yang antum lakukan hari ini, mereka akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Qalu ya Nabi Allah awa minhum, qala bal minkum. Enggak, bukan dari mereka, dari kalian pahala. Kenapa? Karena beratnya berpegang teguh dengan agama. Di masa Nabi berat alaihi salatu wassalam. Antum bisa melihat bagaimana Sumayyah disiksa, dibantai, dibunuh. Sabar dia. Nabi alaihi salatu wassalam kalau lewat melihat keluarganya Yasir lagi disiksa, beliau tidak bisa bertindak apa-apa. Beliau hanya mengatakan, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar keluarga Yasir, sabar kalian, tempat kalian di surga. Yakin nih yang membuat seorang bisa sabar, yakin. Antum yakin nggak adanya surga? Istrinya Fir'aun ketika disiksa oleh Fir'aun, disiksa sama Fir'aun, yang bisa hidup di istana yang begitu indahnya, gara-gara dia masuk Islam, mengikuti Nabi Musa alaihissalam, dicincang, diikat tangan dan kakinya, diperintahkan panglima Fir'aun untuk membantai dia. Apa kata istri Fir'aun? Dia mengatakan, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan buat hamba di sisimu rumah di surga. Hamba gak mau rumah di dunia. Wallahi jemaah, sebagian di antara kita punya rumah di dunia tapi gak punya rumah di surga. Orang yang yakin kalau ada kehidupan akhirat, dia akan bangun rumahnya di sana. Yakin nih? Antum yakin gak? Bahwa di sana ada kehidupan yang selanjutnya. Tinggal antum berpikir sekarang, ana sudah punya apa di sana? Belum punya apa-apa. Sebelum mati antum bangun.
Istri Fir'aun yakin dia minta, Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Kita harus menumbuhkan keyakinan dan sabar. Jadi kalau ada orang yang hijrah yang awalnya dia kerja di tempat yang penuh dengan kemaksiatan, yang sebelumnya dia penuh dengan riba, dia tinggalkan, lalu dia jadi nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya motor, jalan kaki hidupnya, sabar, yakin. Dan ada sebagian yang tatkala hijrah tambah sukses hidupnya, itu juga diuji. Ada orang yang kalau diuji dengan kenikmatan malah lupa sama Allah. Yang kedua, terus belajar. Jangan berhenti belajar. Kalau yang pertama tadi apa kita sebutkan? Sabar dan yakin. Yang kedua, terus belajar. Rasul sallallahu alaihi wasallam awal beliau berdakwah, dan terus ketika beliau mulai berdakwah dengan terang-terangan, beliau itu mengumpulkan para sahabat di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Di situ dididik para sahabat, dikuatkan keimanan mereka, ditumbuhkan keyakinan mereka. Karena kalau orang hijrah kemudian nggak pernah belajar, nggak pernah datang kumpul ngaji, lama kelamaan jauh dari jalan yang awalnya sudah dia titi. Maka hendaknya kita suka menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, diamalkan ilmunya. Jangan cuma ngaji doang. Karena banyak di antara kita ini yang sudah puluhan tahun ngaji, Masya Allah, dalilnya jangan ditanya. Kalau tanya dalil, Masya Allah. Kalau disuruh ngamalkan, ya itu, belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Allah mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andai kata mereka mengamalkan mau'idhah, nasihat-nasihat yang disampaikan bukan hanya untuk gaya. Datang ke majelis ilmu bukan hanya untuk meramaikan majelis ilmu, tidak. Tapi apa yang didengar, didapat, diamalkan dalam kehidupan ini, itu akan lebih baik buat mereka dan akan lebih meneguhkan mereka. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk mensegerakan amal soleh. Jangan ditunda-tunda. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi SAW, kalian segera beramal. Jangan ditunda-tunda sebelum datang nanti fitnah-fitnah. Nih. Orang kalau datang fitnah dalam kondisi dia belum beramal, nggak jadi dia beramal. Tapi kalau dia sudah istiqomah, Masya Allah, dia sudah mengamalkan nasihat-nasihat tersebut. Nanti itu fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Paginya beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya ikut kajian, paginya sudah kafir. Kenapa itu terjadi? Yabi'udin, dia jual agamanya untuk mendapatkan dunia. Ketika kita tidak beramal jamaah, bahaya. Makanya anak ingat dengan sebuah kisah, subhanallah. Ada seorang chef di sebuah hotel, bagian dapur, bagian masak dia, Muslim dia. Dia ketika masak, hotel bintang nih yang masak macam-macam. Ada yang haram, ada yang macam-macam. Dia tidak masak yang haram. Datang manajernya negur dia. Tegur. Kenapa kamu tidak masak ini dan itu? Apa kata chefnya ini? Ana muslim. Saya muslim, Pak. Selesai. Di sini seorang menunjukkan keislaman. Kenapa tidak masak babi? Ana muslim. Kenapa kok nggak pakai khamr? Ana muslim. Berani kita mengatakan itu. Menunjukkan kalau kita ini muslim. Terkadang kita nggak siap. Kenapa? Takut dipecat.
Emangnya siapa yang ngasih rizki sama kita? Bos kita. Wallahi jamaah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yakin sama Allah, semuanya diserahkan kepada Allah, Allah yang akan mencukupi. Bukan bapaknya, bukan perusahaannya, bukan bininya, Allah yang akan mencukupi. Gimana kalau Allah yang mencukupi kita? Allah itu Rabbul Alamin. Tapi kita kadang-kadang kita tidak mengamalkannya. Maka hati-hati. Tadi segera mengamalkan. Kemudian yang keempat, berdoa. Jangan berhenti berdoa. Jangan meremehkan ihdinas siratal mustaqim. Jangan pergi tatkala ihdinas siratal mustaqim dibaca oleh lisan. Seringkali kita sholat imamnya membaca ihdinas siratal mustaqim. Kita, ana malam ini makan apa? Di mana ada restoran? La yastajibullah du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah enggak mengabulkan doa dari hati yang lalai. 17 kali kita ihdinas siratal mustaqim, satu pun enggak ada yang hadir hati kita ketika membacanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam kebanyakan doa yang beliau panjatkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Terus beliau baca, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kalau itu doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seharusnya kita berdoa? Di surah Ali Imran ayat 8 Allah menyebutkan bagaimana doanya para ulama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doanya para ulama. Mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, jangan palingkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkan kepada kami rahmat-Mu ya Allah, karena Engkau lah pemberi anugerah. Itu doa. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau meninggalkan Mesir menuju ke arah Madian, di surat Al-Qasas Allah ceritakan di ayat 22, walamma tawajjaha tilqa'a Madyan. Ketika Nabi Musa sudah mengarah ke arahnya Madian, apa kata Nabi Musa? Qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Semoga Rabbku memberikan petunjuk kepadaku kepada jalan yang lurus. Tuh Nabi Musa. Bagaimana dengan kita? Pernahkah Nabi Ibrahim berhenti berdoa? Beliau berdoa mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim pernah hidup bersama orang-orang musyrikin, pernah melihat bagaimana dahsyatnya kesyirikan dilakukan. Beliau berdoa, ya Allah, hindarkan hamba dan anak keturunan hamba dari menyembah berhala-berhala. Antum pernah nggak doa seperti itu? Kita kadang-kadang nggak peduli, jemaah. Udah hijrah doanya rizki terus. Ya Allah, dagangan anak nggak laku ya Allah. Boleh doa seperti itu, tapi minta yang lebih dari itu, jemaah. Kemudian yang kelima, berkumpul dengan orang-orang yang hijrah. Tinggalkan masa lalu. Tinggalkan sahib-sahib yang merusak.
Ingat kisah yang membunuh 99 orang. Kemudian dilengkapi dengan membunuh itu ahli ibadah. 100 dia bunuh. Ketika dia tanya mana orang yang paling alim, dikasih tahu, dia datang. Lalu dia bertanya, aku ini masih bisa tobat nggak? Hal li min taubah, bisa nggak aku tobat? Aku sudah bunuh 100 orang. Kata alim ulama ini, apa yang menghalangimu dari pintu tobat? Engkau kalau mau tobat kembali kepada Allah. Cuma engkau itu tinggal di arsu, di bumi yang buruk tempat kau tinggal itu. Engkau bisa bunuh 100 orang di kampung itu kampung nggak benar. Pindah dari kampung itu, hijrah. Kasih tahu, berangkatlah ke kampung ini. Fa inna biha unasan ya'budun Allah fa'budillaha ma'ahum. Di situ tuh ada satu kelompok manusia yang beribadah kepada Allah, orang-orang soleh. Engkau pindah ke sana, beribadah menyembah Allah bersama mereka. Ini penting, jemaah. Mencari teman, berkumpul dengan orang-orang baik itu penting. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bergabunglah kalian bersama orang-orang, jadilah kalian orang-orang yang jujur. Gabung bersama mereka. Karena kalau lagi imannya turun, ada yang megangin. Dan kita jamaah yang tahu sahib kita baru hijrah, pegangin dia. Hidupnya susah, pegangin. Ditinggal sama istrinya, pegangin, terus selamatkan. Rasul SAW jaga tuh sahabat yang hijrah. Ketika hijrah sampai ke Madinah, mereka nggak punya rumah. Mereka di Madinah nggak punya kerabat. Mau kemana mereka? Yang jelasnya mereka akan merepoti orang-orang Ansor. Rasul SAW membuat sistem pada waktu itu, persaudaraan. Dijadikan fulan saudara sama orang Ansor, orang Muhajirin saudaranya orang Ansor, berangkat ke rumahnya fulan, berangkat ke rumahnya fulan, engkau bersama mereka, saudara. Bahkan pada waktu itu seperti saudara kandung, saling mewarisi sebelum turun ayat tentang warisan. Subhanallah. Kemudian yang terakhir, membaca sejarah orang-orang yang hijrah. Antum akan dapat pelajaran dan antum akan semakin sabar. Kalau antum nggak mau baca, ya susah. Di mana kita dapatkan cerita itu? Dalam Al-Quranul Karim. Nggak usah jauh-jauh. Antum baca ceritanya bagaimana Bani Israel dikejar-kejar Fir'aun. Dikejar-kejar Fir'aun, mau dibantai, bukan mau dibantai, sudah dibantai, sudah dibunuh. Yang perempuan dibiarkan hidup, diperbudak sama Fir'aun. Yang laki-laki disembelih sama Fir'aun. Puluhan tahun sampai datang Nabi Musa. Apa kata Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa? Udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Musa, sebelum engkau datang kita udah disakiti. Engkau datang kita juga disakiti. Antum lihat perjuangan itu memang harus panjang masa. Solusi akan datang. Di masa-masa ketika kita kepepet, jangan putus asa. Di situ Allah jadikan jalan keluar. Ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Mesir di malam hari, pagi hari sampai ke lautan, ke pantai. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ini Bani Israel udah bisa melihat pasukannya Fir'aun. Dan pasukannya Fir'aun udah melihat pasukan Bani Israel. Mau kemana Bani Israel? Di depan mereka lautan, di belakang mereka Fir'aun. Tidak ada perahu untuk menyeberang. Dan tidak ada kuasa untuk melawan Fir'aun dan bala tentara. Mereka mengatakan inna lamudrakun, habis kita semua. Selesai sudah kita. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Itu baca bagaimana keyakinan mereka. Enggak mungkin kena. Bersamaku ada Rabbku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Allah kasih jamaah.
Dibelah tuh lautan. Itu kan Nabi Musa. Masa kita dibelah lautan? Yakin Allah akan kasih jalan keluar buat antum. Allah akan kasih. Karena janji Allah itu pasti. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya masih panjang, jemaah. Cuma ana lihat sebagian antum sudah mulai matanya merah, masyaallah. Mulai merem-merem, masyaallah. Jemaah, rasa kita cukup sampai di sini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.